Kan banyak kejadian begitu. Contohnya waktu pertandingan Argentina 2018 dulu. Argentina kalau kalah melawan Nigeria, tahu Nigeria? Di mana Nigeria? Kalau jenengan dari pasar turun di sebelah kiri itu kan ada tinggi itu, Hotel Nigeria. Nigeria lawan Argentina 2018, ya kan? Main. Kalau Argentina kalah atau imbang, maka Argentina tidak lolos. Maka Argentina wajib fardu ain menang lawan Niagara tadi. Lah orang di India dia merasa Argentina tidak mungkin kalah, tidak mungkin menang. Lah dia senang sama salah satu pemain Argentina yang jenengan semua tahu orangnya siapa. Karena tidak mungkin Argentina namanya Paijo, itu tidak mungkin. Jenengan tahu lah siapa, tidak saya sebut. Nah, maka dia mengatakan percuma, pasti kalah Argentina. Saya tidak bisa melihat pemain kesayangan saya itu kalah. Maka dia loncat dari gedung 5 atau tingkat berapa, mati. Subhanallah, Argentina main, menang 2-1. Tidak ada pemain Argentina yang kami pemain Argentina turut berbelasungkawa atas matinya Vrindapan atau siapa. Orang India mati gara-gara Argentina. Argentinanya tidak ngurus sama dia. Nah, seperti itu. Nah, makanya dilarang berharap mati itu dilarang. Tapi ada kecuali. Yang pertama dari sahabat Abu Hurairah dikatakan Rasulullah bersabda, la yatamanna ahadukumul maut, jangan pernah berharap mati. Imam muhsinan fala'allahu yazdad. Kalau dia orang baik, siapa tahu bisa nambah baiknya, tambah banyak pahalanya. Wa imam musian fala'allahu yasta'tib. Lah kalau dia tidak baik, ya siapa tahu nanti dia di kemudian hari bisa taubat. Ya kan begitu, kan bagus. Jangan keburu. Walaupun ada momen-momen itu mungkin bagi seseorang, apalagi kalau mereka dalam keadaan tertekan, seperti di Palestina atau di misalnya Muslim yang di Ukraina, contohnya ya, Muslim yang di Ukraina, atau orang-orang yang pengungsi dari Syria, yang musim dingin mereka tuh kedinginan luar biasa. Musim dingin enggak? Lawang aja kalau 15 derajat kita udah mulai double, 10 derajat sudah mulai. Lah ini minus, tidurnya di tenda. Kalau sudah 1 derajat atau 0 itu Anda kena air gini enggak kerasa. Enggak kerasa ini, air itu enggak kerasa di sini. Enggak terasa air itu. Jadi saking dinginnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang sudah terjepit seperti orang-orang Palestina yang didolimi, ya itu mereka mungkin pernah terlintas kepingin, ya Allah, mending aku mati ya, seperti itu. Atau seperti sahabatnya Rasul ketika Rasul wafat. Nah, ketika Rasul wafat itu banyak yang minta mati dan beberapa dari mereka dikabulkan oleh Allah, langsung mati. Ya Allah, setelah wafatnya Rasul ambil saja saya, wafat langsung. Ada yang, ya Allah, butakan saya supaya saya tidak melihat lagi setelah Rasul. Ada yang buta. Tapi lebih banyak yang keluar dari Medina, seperti sahabat Bilal, itu kan keluar dari Medina. 124.000 sahabat Rasul ketika Rasul wafat. Yang diwakamkan dibagi cuma 10.000, yang 114.000 itu keluar dari Medina semua. 114.000 sahabat Rasul, termasuk ke Cina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, seperti itu. Lah sekarang orang yang kalau kepepet masalah, entah rumah tangga, entah karena hutang yang menumpuk dan lain sebagainya, seberat-beratnya cobaan, kata Nabi Muhammad, jangan sampai berharap mati. Siapa tahu kalau kamu baik, amalmu bertambah. Kalau kamu buruk, kamu siapa tahu jadi taubat. Kan baik kalau kamu tambah umur. Dan dari riwayat yang lain, jangan pernah sekalipun kamu mengharap mati dan jangan minta sebelum datang waktunya. Dan sesungguhnya kalau sudah mati itu datang, terputus amal, tidak bisa sholat lagi, tidak bisa haji, ya, tidak bisa puasa, kecuali kalau amal jariah lain, ya. Dan dikatakan oleh Rasul, la yazidul mu'min umruhu illa khaira. Mukmin kalau dia mukmin sama muslim lain. Muslim KTP ada, mukmin KTP mboten-mboten. Kalau sudah mukmin itu yang ngelakoni dia. Ya, dia yang
ngelakoni, dia sholat, dia puasa, dia begini. Kalau dia mukmin, at least dia sudah berusaha. Kalau dia sudah berusaha jadi mukmin, insya Allah tambah usia, tambah baik. Makanya kita tuh sering lihat orang yang dulunya begini, ternyata setelah tambah usia jadi baik, jadi sopo ke masjid. Kan begitu. Karena memang itu Rasul pernah ngomong, mukmin itu tambah lama tambah baik. Nah kalau tambah lama tambah bejat, nah berarti ada munafiknya dia. Karena tidak akan bertambah, tidak akan bertemu tambahnya umur dengan mukmin kecuali tambah baik. Kalau Rasul yang ngomong tidak mungkin salah. Ya begitu ceritanya. Jadi tidak akan bertambah kecuali kebaikan. Yang kedua, sahabat Anas radhiyallahu anhu mengatakan Nabi Muhammad bersabda, la yatamannayanna, jangan sekalipun kalian berharap apa? Al-maut, kematian, lidurrin asobah, kepada satu hal buruk yang menimpanya. Maka Rasul menambahkan, fa in kana la budda fa'ilan, kalau sudah tidak tahan, kata Rasul, kalau sudah tidak tahan. Nah, sekarang seperti orang-orang, mohon maaf, mungkin ada wanita di tempat peperangan yang dia takut akan dinodai oleh prajurit lain. Nah itu kan posisinya lain. Dia mungkin berharap mati ya aku timbangane dibegitukan. Nah kalau misalnya sampai harus begitu, ada doanya kata Rasul. Rasul mengatakan, Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, muttafaqun alaih. Ya Allah, jika hidup itu baik buat saya, hidupkan saya, lanjutkan. Kalau mati itu lebih baik bagi saya, tolong matikan saya dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Itu doanya begitu. Jadi masih minta pasrah ke Allah, bukan langsung ya Allah matikan saya, enggak. Ya Allah, kalau baik mati itu lebih baik saya matikan husnul khotimah. Kalau hidup itu baik bagi saya, hidupkan saya lebih baik. Dan dari sahabat Qais bin Abi Hazim qala, kita masuk kepada rumahnya Khabbab bin Al-Arath radhiyallahu anhu, kemudian menjenguk dia. Ya, dan dia sudah iktawa sab'a kayyat, sudah diobati dengan kai 7 kali. Tahu kai? Kai itu besi dipanasi sampai merah, terus disulutkan, dinyoskan, disulutkan ke tungkak, ke telapak kaki yang di belakang, yang ngapal itu dikasih di situ. Dan itu tidak sakit. Saya sering nyoba dulu, tidak sakit. Iya, ya cuman anget dikit gitu aja. Kalau di jempol ya sakit. Di tungkak belakangnya, di sini. Itu kan agak ngapal di situ. Apalagi kalau saya dulu sering basket di plesteran, jadi lebih ngapal. Itu cuman kelihatan asap gitu aja. Dan subhanallahnya itu badan langsung enak. Tapi masih di bawahnya bekam lebih jos lagi. Tapi kayak itu juga not bad ya. Tidak buruk-buruk amat. Dulu ada yang di sini yang selalu kalau datang itu tak selamatnya. Iya. Dulu Bapak Salam itu karena dia itu bakar. Terus nanti kalau yang mau tinggal telungkup aja dikasih dari belakang ada bacaannya. Bukan terus. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gak loro, gak waras tambah loro. Nggak, cuma digini. Subhanallahnya, ya. Kalau sakitnya tambah parah, asapnya tambah banyak. Kalau sakitnya itu tidak parah, misalnya badannya itu ada penyakit ini, begitu disulut begini, dinyos, asapnya itu banyak. Tapi kalau awalnya tahes saja, kadang asapnya itu cuma kayak syarat gitu aja. Dan tidak sakit. Dulu saya pernah lihat, kakak delok keri saya. Coba dulu kasih, ternyata tidak sakit. Nah ini sudah dikait 7 kali. Sahabat ini tadi. Boleh jaringan nanti ya, dikait. Kalau di kaki belum sembuh ya, gager dikasih. Gambar tengkoraknya, semesisan sudah. Ya, sampai 7 kali. Kemudian dikatakan, inna ashabana alladziina salafu madaw wa lam tanqushumud dunya. Sesungguhnya teman-teman kami yang dulu telah meninggal dan mereka tidak mengalami kekurangan duniawi. Wa inna asabna malan la najidu lahu mawdi'an illa turab, dan kita punya
tempat, kita punya harta, ya, dan kami punya harta sehingga kami tidak menemukan baginya kecuali apa? Kecuali tanah, mati maksudnya. Ya. Walau anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut la da'autu bih tsumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni haitan. Kalau seandainya Rasulullah tidak menahan saya mau minta mati saja. Ya. Kemudian satu waktu dia sudah agak enakan, dilihat kok sudah bangun seperti tiang, mau bangun seperti rumah, ya, bangun dindingnya. Maka dikatakan, loh kok bisa? Oh, ini mukmin itu akan mendapatkan pahala di setiap sesuatu hal yang diinfakkannya, kecuali kalau nanti sudah mati. Jadi bangunkan rumah anak, bangunkan rumah amba. Kalau diinfakkan di dunia untuk kebaikan orang lain masih jadi pahala. Tapi kalau sudah mati masuk tanah, wassalam, duit itu sudah, uang yang liaran itu sudah wassalam, hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, kita habis bahas makan, bahas mati, seneng. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan katsiran.